Karek sithik dadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang sampean gelem mau ngaji sing tenang. Den selamat gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ma ba'du. Kajian siang ini halaman 291 tentang fi wujuhi mukhatabatihi. Jadi ikutnya an-naul khati wal khamsun. Jadi bab di sini menerangkan cara Allah memberi khitab atau membuat apa? Khitab. Khitab itu satu perintah dari Allah kepada kita. Itu ada sekian cara yang dilakukan Allah. Disebut fi wujuhi mukhatabatihi ta'ala. Jadi misalnya gini. Yang menerima wahyu itu kan mau tidak mau Nabi Muhammad SAW. Tapi problemnya yang punya kasus itu umatnya. Tapi Allah kan nggak mungkin ngendikan langsung sama umatnya. Mau tidak mau harus lewat Kanjeng Nabi. Misalnya perceraian itu terjadi pada Nabi apa pada umatnya? Pada umatnya. Tapi yang menerima wahyu itu Nabi apa umatnya? Nabi. Maka nanti aturan khitabnya begini. Pertama ya ayyuhan nabiyyu wahai nabi, tapi terusannya unik. Idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri kamu. Karena mau tidak mau yang dikhitab itu nabi karena yang terima wahyu, tapi yang ngalami kasusnya kasus itu umat. Utang yang gitu, nabi itu tukang utang apa tidak? Kan tidak. Tapi umatnya sering utang. Kadang sampai mati ya ninggal utang. Mau tidak mau harus dijelaskan. Yaitu idza tadayatum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Sehingga dalam teori ulumul Quran disebut khitabun lin nabiyyi khitabun li ummati. Menghitopi nabi dalam hal-hal yang sifatnya kasuistik itu sebetulnya hakikatnya khitab kepada umatnya. Tapi mau tidak mau komunikasinya Allah tentu kepada nabinya. Tapi yang punya kasus itu umatnya, kayak kasus tolak, kasus utang piutang. Sehingga ini perlu diketahui supaya orang itu enggak ngira bahwa itu tentang Nabi. Misalnya idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Itu bukan Nabi mengalami tolak tapi siapa? Umatnya. Begitu juga utang piutang dan seterusnya. Sehingga ada aturan di khitab itu ada 3. Khitabun lin nabi wal murad ya an-nabi. Allah ngendikan kepada nabi, yang dimaksud ya memang nabi. 2, Allah ngendikan kepada nabi tapi yang dimaksud umatnya. 3, Allah ngendikan kepada nabi yang dimaksud juga nabi plus umatnya. Berarti ada 3 bagian. Dan semuanya itu oleh ulama harus dipelajari. Karena kalau enggak dipelajari, nanti itu ada beberapa hal yang paradok. Paradok itu tadodi. Misalnya begini, saya beri contoh ya tadi. Nabi itu berkali-kali ngendikan abghadul halal ilallah at-tolak. Sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak, cerai. Oke. Tapi ada masalah pada umatnya. Yaitu umatnya itu nikah itu bisa iya bisa tidak. Karena ya perilakunya umat itu kan enggak jelas. Kalau dalam guyonan kiai ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi potensinya ya 2 itu, kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi ya potensinya itu. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akad nikah itu fair secara ilmu. Ya saya ulang lagi, nikah dalam tradisi ulama itu unik. Sebetulnya itu enggak simpatik, tapi harus kita dengar. Sangat-sangat enggak simpatik. Kalau kamu dinikahkan kiai itu biasanya gimana? Uzawi juga alama amarakawahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihim. Itu kalau diterjemah itu maknanya itu kacau. Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian. Kalau sebaiknya terus ya terus, kalau sebaiknya cerai ya cerai. Itu barokahnya orang tidak tahu bahasa Arab itu ya amin amin. Padahal itu kalimat itu sebenarnya agak kacau karena pertama nikah sudah uzawi juga alama amarakawahu bihi. Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduannya orang nikah itu hanya 2 tadi. Min imsakim bima'ruf, kalau baik ya
Terus au tasrihim bi ihsan, kalau tidak baik ya cerai. Hadirin bilang amin amin, terus ya sudah, terus qabiltu nikaha wa taswija itu. Tapi itu ilmu. Islam itu agama yang pro ilmu. Jadi cocok tidak cocok, kalau itu satu potensi dibicarakan. Sehingga setiap khitab kepada Nabi itu terusannya ada kata fa'in tawallau. Muhammad, kamu harus menerangkan Islam itu begini-begini. Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu, jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan.